Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita menyoroti Ben Beckman dan Kuzan yang kembali berhadapan dalam pertempuran panas di Pulau Hachinosu. Kondisi keduanya sekarang memang sudah cukup kelelahan dan mengalami beberapa luka akibat berbagai pertempuran melawan banyak musuh sebelumnya. Tapi mereka tetap dalam keadaan yang siap bertarung dengan optimal karena stamina kedua orang ini terbilang di atas manusia normal. Kuzan membuka serangan dengan menciptakan beberapa pedang es di udara, lalu pedang-pedang es tersebut melesat ke arah Ben Beckman dengan sangat cepat. Tapi tentu sang wakil Kapten Bajak Laut Akagami itu tidak tinggal diam. Dia memakai senapannya yang dilapisi Busheshoku Haki untuk menghancurkan pedang-pedang es dari Kuza. Kemudian, sang mantan admiral itu kembali melancarkan serangan. Kali ini, dia membekukan tanah ke arah depan, lalu muncul es-es tajam yang mengincar Ben Beckman di sana. Ben Beckman pun melompat kemudian menembak beberapa kali ke arah Kuzan. Untuk menakis peluru tersebut, Kuzan langsung menciptakan dinding es yang cukup tebal dan dialiri dengan haki. Setelah itu, Ben Beckman memutuskan untuk mengeluarkan Hoshoku Haki yang menandakan bahwa dia akan memakai teknik-teknik yang lebih kuat lagi. Di sisi lain, Kuzan pun langsung menjadi sangat serius sebagai persiapan untuk menghadapi Hoshoku Haki Ben Beckman. Sementara mereka bertarung di atas salah satu bangunan di area lain Pulau Hachinosu, ada Kizaru yang sedang menghadapi aliansi Kurohige. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, Kizaru melawan seorang bajak laut yang sudah punya nama di dunia baru dengan bounty sebesar 650 juta beri. Sekarang ini ada juga aliansi kuat lain yang naik ke sana dengan bounty 590 juta beri. Mereka berdua pun segera melancarkan berbagai serangan kepada Kizaru secara bersamaan, tapi tidak ada satupun serangan mereka yang efektif. Itu karena dua bajak laut itu sebenarnya tidak berniat bekerja sama. Mereka masing-masing ingin mengalahkan Kizaru dengan tangan mereka sendiri, sehingga itu pun membuat serangan mereka berantakan dan tidak efektif sama sekali. Serangan-serangan yang kacau seperti itu jelas tidak mempan kepada Kizaru. Bahkan Kizaru di sini tidak bertarung dengan terlalu serius, karena saat sedang melawan mereka, dia juga sambil memantau perkembangan duel Shanks melawan Kurohige. Sebenarnya, melawan para aliansi Kurohige ini hanya bagian dari mengelur waktu saja. Tujuan utama sang admiral itu adalah mencari kesempatan untuk menyerang Shanks dan Kurohige lagi. Beralih ke area pelabuhan, di sana ada Sengoku yang mengawal beberapa prajurit marinir yang sedang membawa para vice admiral yang sedang membeku menuju ke salah satu kapal yang menjadi tempat aman. Para vice admiral itu membeku karena ulah dari Kuzan. Sebenarnya itu adalah bentuk pengampunan Kuzan kepada mereka karena mereka tidak sanggup menghabisi mantan rekan-rekannya itu. Meski sekarang mereka di kubu yang bermusuhan, tapi Kuzan tetap tidak ingin menghabisi mereka di sana, sehingga dia hanya sekadar membekukan dan menyuruh para prajurit untuk membawa mereka ke kapal yang aman. Sengoku yang melihat itu pun mengawal para prajurit tersebut agar para vice admiral yang mereka bawa tidak hancur di tengah jalan. Sengoku tahu seseorang yang sudah dibekukan oleh Kuzan itu dalam kondisi yang sangat rentan, karena jika orang yang sudah membeku itu terguncang atau retak sedikit saja, maka itu akan berakibat fatal bagi kondisi fisik mereka. Jadi mereka harus dibawa dengan sangat hati-hati. Setelah mereka aman, Sengoku pun kembali ke area perkotaan di Pulau Hachinosu untuk mencari para aliansi bajak laut Kurohige yang masih berkeliaran di sana. Kurohige memiliki banyak sekali aliansi, bahkan melebihi aliansi Shirohige pada masa lalu, sehingga keberadaan mereka di Pulau Hachinosu ini sangat merepotkan. Walau sebagian sudah dikalahkan, tapi banyak juga yang masih bertahan dan terus berulah di tempat itu. Sementara itu, sang aliansi terkuat Kurohige yakni Shiki masih bertarung melawan Garp. Garp berhasil membuat Shiki terpojok, kemudian dia hendak melancarkan suatu serangan penghabisan. Namun, ada seorang aliansi senior lain yang mengganggu serangan Garp, sehingga Shiki pun masih bisa selamat. Alih-alih berterima kasih, Shiki malah protes kepada rekannya itu karena dia merasa tidak membutuhkan pertolongan darinya. Rekannya pun berkata tidak ada waktu untuk bertengkar dalam situasi seperti sekarang ini. Lebih baik fokus saja untuk melawan musuh di hadapannya. Rekan aliansi ini sepertinya cukup kuat dan juga berasal dari era yang sama seperti Shiki. Garp pun berkata, walau para pengganggu terus bermunculan, tapi pada akhirnya dia akan mendomakan mereka semua.
Beralih ke area lain, ada Prince Grass dan Kujaku yang membantu para marinir untuk melawan Serapi Mihawk yang sekarang sedang berada di bawah kendali Katarina Devon. Prince Grass dan Kujaku pun bekerja sama dengan yang lain untuk menghadapinya, karena S-Hawk ini merupakan musuh yang sangat kuat. Memang kondisi S-Hawk sekarang telah mengalami cedera parah akibat pertarungan melawan Ben Beckman beberapa waktu yang lalu, tapi tetap saja dia masih bisa bertarung dengan cukup baik dan merepotkan banyak orang di sana. Dalam pertarungan ini, ada juga Vice Admiral Bastille, tapi dia sendiri pun mengalami masalah untuk mengatasi kecepatan dan pertahanan dari S-Hawk. Seperti yang kita tahu, Bastille ini memang tidak terlalu kuat, karena di kerajaan Dressrosa dulu, Sabo pernah mengalahkannya dengan sangat mudah. Jadi tidak heran mengapa sekarang dia juga kerepotan ketika melawan Serapi Mihawk. Untung saja, Prince Grass di sana sangat berguna. Walau dia masih muda, tapi Marinir Sword yang satu ini bertarung dengan sangat baik. Prince Grass memakai beragam teknik dari kekuatan buah iblis tanah liat miliknya. Setelah itu, diperlihatkan juga di area lain, ada kelanjutan pertarungan antara Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake melawan Seraphim Jinbei alias S-Shark. Kini, keduanya melancarkan serangan gabungan yang membuat S-Shark terampas cukup jauh. Momo Usagi dan Tokikake pun tampak cukup kelelahan akibat pertarungan ini, sehingga Tokikake bilang dia berharap S-Shark tidak kembali dalam waktu dekat. Dia tahu Seraphim tersebut belum kalah oleh serangan tadi, tapi setidaknya dia jangan dulu datang lagi. Namun tiba-tiba yang datang di sana justru sekumpulan bawahan bajak laut Kurohige. Mereka senang melihat Momo Usagi dan Tokikake dalam keadaan lelah, karena mereka merasa akan lebih mudah untuk mengalahkan keduanya saat ini. Salah satu dari bawahan Kurohige itu pun bilang, Vice Admiral yang populer seperti mereka berdua memiliki bounty khusus dari Cross Guild. Jadi, walau ada nilai rata-rata bounty dari Cross Guild untuk para marinir tergantung dari pangkat mereka, tapi ada juga beberapa pengecualian, di mana orang-orang tertentu bisa memiliki bounty yang lebih tinggi dari rekan-rekan lain dengan pangkat yang sama. Momo Usagi pun bilang pada Tokikake bahwa tak ada waktu untuk beristirahat dalam kekacauan seperti ini. Mereka berdua pun mengangkat senjata kembali dan bersiap untuk bertarung di sana. Beralih ke lautan yang jauh dari sana, kapal bajak laut Big Mom yang dipimpin oleh Katakuri dan kapal bajak laut Fire Tank yang dipimpin oleh Capon Gang BG sedang berlayar bersama-sama. Katakuri dan BG sudah sepakat untuk bekerja sama menuju ke Pulau Hachinosu demi menyelamatkan Puding sekaligus balas dendam kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan yang sangat diincar oleh Katakuri. Mereka belum tahu bahwa saat ini di Pulau Hachinosu sedang ada pertempuran 3 kubu antara bajak laut Hagami, bajak laut Kurohige, dan juga angkatan laut. Jadi sebelum ke sana, Katakuri akan mengumpulkan kekuatan tempur terlebih dahulu. Dua di antaranya adalah Marco dan juga King. Namun karena King tidak bisa dihubungi, maka pertama-tama mereka akan menemui Marco terlebih dahulu. Kini mereka pun sudah sampai di Pulau Sphinx, yang mana di sana ada Marco yang sedang berada di pelabuhan kapal. Itu bukan sebuah kebetulan, melainkan karena Marco memang sudah waspada saat melihat dari kejauhan ada kapal bajak laut Big Mom dan juga kapal bajak laut Fire Tank yang sedang mendekat ke pulau tempat dia tinggal itu. Marco di sini sempat ingin berubah ke dalam mode Phoenix dan siap bertarung, tapi Katakuri bilang mereka tidak berniat untuk bertarung, melainkan mereka ingin mengajak beraliansi. Marco sempat kaget mendengar hal itu, tapi kemudian Katakuri menjelaskan situasinya. Setelah beberapa saat, Marco pun mengerti, tapi ada beberapa syarat yang akan dia berikan jika ingin beraliansi dengannya. Cukup penasaran juga apa syarat dari Marco untuk Katakuri. Berpindah ke Pulau Karaibari, di sana diperlihatkan pertarungan antara krokodil dan anak buah terkuat Dragpeklo melawan Admiral Ryokugyu. Krokodil dan anak buah terkuat Dragpeklo itu pun berbagi tugas untuk menghadapi Admiral tersebut, karena tentu tidak boleh sembarangan dalam pertarungan melawan orang sekuat Admiral. Meski kekuatan pasir krokodil adalah musuh alami dari kekuatan tumbuhan Ryokugyu, tapi kini Ryokugyu paham bagaimana cara mengatasinya. Dia mengaliri tumbuhan yang ada di tubuhnya dengan haki yang sangat besar, sehingga tumbuhan itu cairannya tidak bisa diserap oleh pasir dari krokodil. Jadi, krokodil harus memikirkan strategi yang bagus untuk menghadapi Ryokugyu di sana. Krokodil pun melancarkan serangan-serangan dari jarak jauh dengan kekuatan buah iblisnya, sedangkan anak buah Dragpeklo bertarung pada jarak dekat karena dia adalah seorang pengguna pedang yang handal. Tak jauh dari sana, ada juga Dragpeklo dan dua anggota kuat yang lain yang memantau keadaan di tempat mereka berada. Tapi tiba-tiba Seraphim Moria muncul di tempat itu, sehingga mereka pun harus bertarung melawan Seraphim tersebut.
Sementara itu, pertarungan Mihawk melawan Fujitora juga masih berlanjut. Seperti yang telah admin Traokun bahas sebelumnya, Fujitora memasuki suatu mode penggabungan kekuatan buah iblis dan juga haki, di mana dia memancarkan tekanan gravitasi secara terus-menerus dan mengeluarkan Bushoku haki kuat dari pedangnya itu. Namun mode tersebut belum cukup untuk mengalahkan Mihawk. Bahkan untuk membuat Mihawk terdesak pun tampaknya masih belum cukup. Memang ada serangan Fujitora yang bisa mengejutkan Mihawk. Hanya saja, pendekar pedang terkuat itu masih mampu untuk mengatasi serangan dari Admiral tersebut. Di sisi lain, Mihawk juga memasuki mode iblis yang mirip dengan King of Hell milik Zoro. Tapi ini baru tahapan awal dari mode iblis Mihawk itu, karena Mihawk masih menyimpan kekuatan full powernya. Setelah Fujitora melancarkan serangkaian serangan tadi, kini giliran Mihawk yang balas menyerang. Mihawk memakai serangan kuat yang membuat Fujitora sangat kesulitan untuk menahannya. Para marinir dari kejauhan pun mengkhawatirkan Fujitora dan berteriak bertanya apa dia baik-baik saja. Lalu sang admiral itu pun hanya merespon dengan menyuruh mereka untuk tidak mendekatinya, karena jika mereka mendekat, maka dampak dari serangan kuat Mihawk ini bisa membuat mereka tewas. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan suatu kapal pemerintah dunia yang berisi beberapa agen CP0. Seperti pembahasan admin Traokun sebelumnya, mereka bertugas untuk mencari Vivi. Mereka sudah tahu bahwa sang putri itu sedang bersama dengan Morgans, tapi mereka kesulitan untuk mencari markas Morgans itu karena selalu berpindah-pindah memakai balon udara. Ditambah lagi, sekarang ada 2 kapal pasukan bayaran yang disewa oleh Morgans untuk menghentikan para agen CP0 itu. Salah satu agen CP0 pun bertanya-tanya mengapa Morgans harus melindungi Vivi seperti ini, padahal akan aman saja jika dia langsung menyerahkannya. Agen CP0 yang lebih senior pun menjawab, tentu karena Morgans punya rencana tertentu yang akan menguntungkan dirinya, karena Morgans adalah pebisnis yang handal. Beralih ke kerajaan Alabasta, suasana di sana masih suram usai meninggalnya Raja Cobra dan hilangnya Putri Vivi. Diperlihatkan Koza sedang berkumpul dengan Pel, Chaka, dan juga Igaram. Dia berusaha meyakinkan mereka bahwa Vivi baik-baik saja, sebab Vivi merupakan orang yang sangat tangguh dan pasti mampu bertahan dalam berbagai keadaan yang sulit. Meski begitu, sebenarnya Koza juga sangat khawatir, tapi dia berusaha menutupi kekhawatirannya itu. Sementara itu, di markas Morgans, Vivi sangat ingin menghubungi pihak kerajaan Alabasta, tapi Morgans dan Wapol melarang hal itu karena masih rawan bagi Vivi untuk membuat kontak dengan siapa saja dalam keadaan seperti sekarang ini, sebab Dendenmushi yang mereka pakai bisa disadap oleh pihak pemerintah dunia, sehingga nanti keberadaan mereka malah bisa diketahui. Berpindah lagi ke tempat lain, 4 kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami yang sedang bertempur melawan angkatan laut kembali mendapat sorotan. Di sana muncul kapal misterius yang mendekati area pertempuran. Rupanya itu adalah kapal milik Jin Anggo, salah satu bounty hunter yang pernah muncul di kerajaan Dressrosa dulu. Di kapal tersebut pun ada beberapa bounty hunter lain, termasuk sosok misterius yang mereka sebut sebagai bos. Tampaknya ini adalah kelompok yang terdiri dari para bounty hunter dunia baru. Dengan begitu, 4 kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami itu pun akan menghadapi situasi yang lebih merepotkan karena mereka tidak menghadapi marinir saja, tapi juga menghadapi para bounty hunter juga. Jadi, sama seperti pertempuran di Pulau Hachinosu, pertempuran di lautan ini juga menjadi pertempuran 3 kubu antara para kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami, pasukan angkatan laut, dan juga para bounty hunter. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Traokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Traokun, Shambles.